Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Nah, apa itu gerak lurus beraturan? Artinya, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Rumusnya adalah xt sama dengan x0 ditambah v dikali t, atau S sama dengan V dikali T. Dua rumus ini sebenarnya adalah sama. Bedanya adalah ketika di soal itu disebutkan jarak awalnya atau posisi awalnya, maka antum harus menggunakan rumus yang di atas. Tapi kalau di soal itu tidak ada posisi awal, yang ada hanya kecepatan dan waktunya saja, antum bisa memakai rumus yang di bawah ini. Nah, xt itu adalah posisi akhir. Biasanya satuannya meter atau kilometer. Kemudian x0 itu adalah posisi awalnya, sama satuannya meter atau kilometer. Sedangkan waktu itu adalah sekon satuannya. Sekon itu sama dengan detik ya. Kemudian kecepatan, untuk kecepatan ini satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. Nah, selanjutnya karena lintasan dari gerak lurus beraturan itu adalah lurus, maka perpindahan, jarak, kecepatan semuanya biasanya nilainya sama karena lintasannya itu lurus. Seperti itu. Kemudian kita mau tahu dulu ya, apa itu perpindahan? Perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Jadi awalnya misalnya nih, awalnya di titik A, kemudian dia bergerak sehingga sampai ke titik B. Awalnya di A sampai ke titik B, seperti itu. Nah, itu adalah perpindahan dari A ke B. Misalnya Bedul rumahnya di titik A, kemudian sekolahnya di titik B. Berarti pagi hari dia berpindah dari titik A ke titik B. Nah, bedanya dengan jarak adalah kalau jarak itu adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Jadi, nah garis lurus ini adalah lintasannya. Garis lurus ini adalah lintasannya. Itulah jarak. Jadi, yang dihitung adalah jarak dari A ke B. Berbeda lagi kalau misalnya lintasannya itu tidak lurus. Kali ini kita masih belajar yang lintasannya lurus aja. Oke, kemudian kecepatan. Kecepatan itu adalah seberapa cepat sebuah benda itu berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, seberapa cepatkah benda si bedul ini sampai ke titik B? Seperti itu. Itulah yang akan dihitung dari kecepatan. Nah, kalau gambarnya seperti ini, bagaimanakah kita mengetahui manakah yang dimaksud dengan perpindahan, manakah yang dimaksud dengan jarak, manakah yang dimaksud dengan kecepatan? Nah, tadi kan kita tahu ya, perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Nah, awalnya benda itu ada di A, kemudian dia pergi ke B, kemudian ke C, ke D, ke E, ke F, sampailah ke G. Ya kan? Oh, harusnya di sini ada titik lagi, satu. Gak apa-apa ya. Nah, yang dimaksud perpindahan itu adalah cuman ini aja. Cuman ini. Jadi, jarak antara A sama G inilah perpindahan. Inilah yang dinamakan dengan XT. Inilah posisi akhirnya. Posisi akhirnya itu dia ada di G, berarti yang dihitung hanyalah jarak dari A ke G. Seperti itu ilustrasinya. Kemudian kita coba contoh soalnya ya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan 60 km per jam selama 15 menit. Berapa jarak yang ditempuh mobil selama waktu 15 menit ini? Nah, pertama kita harus menulis dulu diketahui. Diketahui V itu adalah kecepatan. Nah, kecepatannya di sini 60, berarti 60 km per jam. Kemudian waktunya adalah 15 menit. Menit sama kilometer per jam ini nggak sama, jadi harus disamakan dulu. Antum pilih mau merubah kilometer per jam atau mau merubah menit. Biar simpel, lebih cepat kalau kita rubah aja menit. Menit ini harus dirubah ke jam karena di sini satuannya jam. Berarti 1 menit itu adalah 1 jam itu adalah 60 menit, ya kan? Berarti di sini 15 dibagi 60. Hasilnya 1/4 atau kalau dirubah ke desimal 0,25 jam. Nah, baru dia masukin ke dalam rumus. Kenapa di sini pakai rumus S, nggak pakai rumus yang XT sama dengan X0 tambah VT dikali V?
ditambah V dikali T, karena di soal ini nggak disebutin berapa jarak awalnya, berapa jarak akhirnya, nggak disebutin. Dia hanya langsung menjelaskan kecepatannya berapa, kemudian waktunya berapa. Kalau kayak gitu, langsung aja pakai rumusnya. S sama dengan V dikali T. Hasilnya 60 dikali 0,25, 15 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil selama 15 menit itu adalah 15 km. Gampang kan? Easy. Nah, selanjutnya kita akan belajar grafik gerak lurus beraturan, artinya grafik pada gerak lurus beraturan. Yang pertama itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Biasanya grafik kecepatan terhadap waktu itu bentuknya hanya garis lurus seperti ini. Yang garisnya horizontal ini adalah untuk kecepatannya, yang vertikal ini adalah untuk waktunya. Oke, dari soal kita buat dulu diketahuinya seperti biasa. V-nya itu atau kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Waktunya 10 sekon atau 10 detik. Nah, karena di sini yang ditanya adalah hitunglah lintasannya, berarti itu dia minta jaraknya. Sama dengan jarak. Berapakah jarak yang ditempuhnya dalam waktu 10 detik? Seperti itu. Berarti S sama dengan berapa? Gampang, tinggal masukin ke dalam rumusnya. S sama dengan V dikali T. Sama dengan, karena di sini udah sama, nggak usah dirubah lagi. Ini udah sama-sama sekon. Ya kan, udah nggak usah dirubah lagi, langsung aja kaliin. Tapi kecuali kalau misalnya di sini adalah jam dan di sini meter per sekon. Nah, antum harus merubah, mau merubah yang atas atau mau merubah yang bawah. Karena di sini sama, nggak usah dirubah lagi. Oke, 10 dikali 10 hasilnya adalah 100 meter. Berarti selama 10 detik jarak yang ditempuh atau lintasannya itu adalah 100 meter. Oke, bagaimanakah kalau grafik jarak terhadap waktu? Nah, misalnya contoh soalnya seperti ini. Hitunglah kecepatan benda pada grafik jarak terhadap waktu di bawah ini. Nih, ada ya, ada titik A, titik B, ini titik B ya, sama titik C. Oke, bagaimanakah caranya? Biasanya untuk menghitung grafik jarak terhadap waktu, itu kita ada dua persamaan. Kita mengambil dua titik. Nah, dua titik itu nanti akan dioperasikan. Caranya pertama, antum buat dulu di titik A itu ada jarak awalnya. Nih, jarak awalnya itu adalah 0 karena dia di sini 4. Nih, jarak awalnya itu adalah 0. Salah. Jarak awalnya itu adalah 4, maaf. Jarak awalnya itu adalah 4. Kemudian waktunya itu ada di titik 0. Makanya di sini Ibu tulis X0-nya itu sama dengan 4. T-nya itu sama dengan 0. Itu untuk titik A. Kemudian untuk titik B, nah kita lihat titik B itu jaraknya adalah 9 meter. Kemudian waktunya adalah 5 detik. Makanya di sini Ibu tulis titik akhirnya 9, kemudian waktunya adalah 5. Nah, kenapa yang di titik A ini cuma ada X0, nggak ada XT, nggak ditulis XT? Karena lihat di sini dia tidak mengalami perubahan apapun. Dia berangkat dari titik awal, kemudian dia pergi naik ke atas. Makanya ini adalah titik awalnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang C. Yang C ini jaraknya adalah 12, kemudian untuk waktunya adalah 8. Berarti XT-nya 12, T-nya sama dengan 8 waktunya. Nah, di sini Ibu pilihnya titik B dan titik C. Antum terserah boleh pilih titik apa aja. Insya Allah hasilnya akan sama. Oke, kita coba ya. Yang B ini karena jaraknya lebih kecil, maka Ibu buatlah ini adalah jarak awalnya. Kemudian yang ini adalah yang akhir. Berarti untuk waktunya yang akhir dikurangi yang awal, maka kita akan dapat waktu totalnya berapa. Selisihnya, ya kan? Kemudian masukin ke dalam rumus yang pertama kali tadi. Karena di sini dia ada jarak awal dan jarak akhir, maka kita pakai rumusnya XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. Seperti itu. Nah, kemudian dioperasikan. XT-nya itu adalah titik akhir. Titik akhirnya adalah 12. Makanya di sini Ibu tulisnya 12. Untuk titik awalnya itu adalah 9 ya, 9. Baru ditulis V-nya itu yang kita cari, kemudian dikali dengan 3. Seperti itu. Nah, untuk mengoperasikannya nih 12
dia ada di ruas kiri, kemudian 9-nya di sini. Kan ini 9-nya dipindahin ruas, jadinya awalnya positif jadi negatif. Kemudian tinggal tersisa V dikali 3. 12 kurang 9 itu adalah 3, sama dengan V dikali 3. V sama dengan 3-nya pindah ruas, jadinya dia ada di bawah. 3/3 sama dengan 1 meter per sekon. Oke, untuk membuktikan kita coba ya, kita pakai yang titik A sama titik B. Nih, titik A ini X, kita cari dulu T-nya sama dengan berapa. T-nya berapa ya? Kita cari dulu. Nah, T-nya sama dengan 5 dikurang 0, sama dengan 5. Oke, baru masukin ke dalam rumus. XT sama dengan X0 ditambah V dikali T. XT-nya itu kita pakai yang lebih besar, 9. Kemudian yang lebih kecil, udah pastikan yang ini T, yang ini O. Berarti ini 4 ditambah V-nya yang kita cari dikali T. Kemudian 9 dikurang 4. 4-nya pindah ruas. Sama dengan V dikali T. 9 kurang 4. Oh, T-nya nilainya ada ya. Nilainya itu 5. Kemudian ini hasilnya 5. Sama dengan V dikali 5. V sama dengan 5/5 1 meter per sekon. Nah, hasilnya sama ya dengan ini. Itu menunjukkan bahwa persamaannya benar. Itu gampang kan? Soalnya adalah dalam waktu 8 detik sebuah mobil mengalami percepatan 2 meter per sekon hingga kecepatannya mencapai 65 meter per sekon. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat ya. Berapakah kecepatan awalnya? Dan hitunglah jarak yang ditempuh dalam waktu 8 sekon. Nah, pertama coba lihat, diketahui di sini dia bilang nih, kecepatannya mencapai, berarti ini adalah kecepatan akhir. Dia nggak bilang awalnya mobil itu bergerak dengan kecepatan berapa. Berarti V0-nya itu nggak ada kan, kayak gitu. Makanya itulah yang ditanya, berapakah kecepatan awalnya. Kemudian dia bilang lagi, percepatannya itu adalah 2 meter per sekon. Makanya kita tulis A-nya sama dengan 2 meter per sekon. Dan waktunya itu adalah 8 detik. Nah, karena ditanya V0, maka di sini yang ditanya ada 2 ya yang ditanya, A dan B. V0-nya berapa dan XT, jarak yang ditempuh, artinya jarak akhirnya itu berapa selama 8 detik. Nah, kemudian kita lihat, kita fokus dulu ke V0. Nah, V0 ini kalau kita balikin ke rumus awal yang tadi Ibu kasih tahu, kita pakai rumusnya yang ini karena di sini ada V0-nya. Jadi kita bisa cari VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya ada kan nilainya? Ada, 65. Ya udah, tulis 65 sama dengan V0-nya nggak tahu berapa ditambah percepatannya 2 dikali 8. Nah, hampir lupa. Ingat ya, Kak? Ingat ya, Bang? Hati-hati di satuannya. Di sini satuannya harus sama. Kalau di sini sekon, di sini juga harus sekon. Tapi kalau di sini jam, ini harus jam juga. Jadi satuannya semuanya harus dalam bentuk yang sama. Nah, kemudian 65 sama dengan V0 ditambah 2 kali 8, 16. Nah, 16-nya pindah ruas. 65 dikurang 16 sama dengan V0. V0-nya dapat jadi 49 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan awalnya. Dia bergerak dari kecepatan 49 meter per sekon. Kemudian dia nanya lagi, hitunglah jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh itu adalah XT atau posisi akhirnya itu berapa. Nah, XT itu rumusnya X0 ditambah V0 dikali T sama ditambah lagi setengah dikali A dikali T kuadrat. XT-nya nggak tahu kan? X0-nya nggak dikasih tahu kan tadi dia berapa. Oke, jadi 0. Kita tulis aja 0. Kemudian V0 ini adalah kecepatan awal kan? Kecepatan awalnya tadi kita udah cari berapa? 49. Ya udah, langsung aja tulis 49. Nah, T ini adalah waktunya 8 detik. Kemudian setengah dikali 2 adalah percepatannya, T-nya ini 8. Jadi 8 dipangkatin 2. Nah, 49 dikali 8 itu 392. Ini 2 dibagi 2 Ibu coret. Jadi 8 pangkat 2 itu 64. Tinggal dijumlahin hasilnya 456. Jadi jarak yang ditempuh atau jarak akhirnya itu adalah 456. Oke, contoh yang kedua ya.
Nah, contoh yang kedua itu sebuah mobil sedang bergerak lurus dengan kecepatan 4 meter per sekon dan mengalami percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Hitung jarak yang ditempuh saat kecepatannya itu 14 meter per sekon. Nah, di sini kita diketahui dulu. Diketahui kecepatan awalnya ada ya di sini. Nih, 4 meter per sekon. Kemudian dia bilang kecepatan akhirnya itu adalah VT 14 meter per sekon. Kemudian percepatannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah jarak yang ditempuh XT-nya. Di sini waktunya nggak ada ya, tapi antum bisa cari nanti waktunya. Sebenarnya kita nggak perlu waktu juga nggak apa-apa. Oke, kita cari ya jarak yang jarak yang ditempuhnya itu berapa. Oke, rumus yang kita pakai adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. Nah, di mana Bu XT-nya? Kok nggak ada kata-kata huruf XT-nya di sini? Nah, XT-nya itu ada di sini ya. Delta X itu adalah selisih dari jarak akhir dikurang jarak awal. Jarak awalnya kan nggak ada tuh. Udah pasti jarak awalnya ini adalah 0. Ya kan? Ini adalah 0. Maka berapapun bilangannya kalau dikurangin 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Makanya di sini kita ambil XT. Oke, diganti nilainya. VT sama dengan VT-nya 14 kuadrat, 4 sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikali 2,5 ditambah XT. 14 kuadrat itu 196 sama dengan 16 ditambah 2 kali 2,5, 5 dikali XT. 16-nya seperti biasa pindah ke sebelah sini, ibu tulis ya biar nggak bingung. Jadi 196 dikurang 16, ini 5 ditambah 5 dikali XT. Oke, nah jadinya 196 dikurangin 16 hasilnya 180 sama dengan 5 dikali XT. Oke, nah 180 nya ini, oke, XT nya dari mana? XT nya sama dengan 180 dibagi dengan 5 atau per 5, hasilnya 36 meter. Jadi jarak yang ditempuh saat kecepatannya 14 meter per sekon itu adalah 36 meter. Kalau antum mau tahu waktu yang ditempuhnya bisa dengan rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT nya ada kan? VT nya 14. Kemudian V0 nya ada 4 ditambah percepatannya itu 2,5 dan waktunya yang kita nggak tahu. Oke, ini 14 dikurangi 4 sama dengan 2,5 dikali T. 14 dikurang 4 itu sama dengan 10. 2,5 dikali T. T sama dengan 10 dibagi 2,5. Hasilnya adalah 4 sekon. Jadi waktunya adalah 4 sekon, tapi waktunya tidak diperlukan di sini. Jadi boleh dicari, boleh juga nggak dicari. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, videonya bisa diulang kalau antum nggak mengerti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa makan makanan yang bergizi dan jangan lupa olahraga.